Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis manajemen pemasaran jasa di bidang pendidikan, di mana produk yang akan kami presentasikan adalah Cermat Belajar. Untuk presentasi ini disusun oleh saya, Adi Syarmadiani, dan juga Ismi Firda Aulia. Baik, untuk bahasan yang akan kami paparkan adalah tentang yang pertama adalah segmentasi, yang kedua adalah targeting, yang ketiga adalah positioning, yang keempat adalah diferensiasi produk, dan juga yang terakhir adalah penentuan harganya. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Terdapat beberapa pengelompokan pada segmentasi pasar. Yang pertama nih, ada geografi. Segmentasi geografi adalah praktek segmentasi di mana target audiens didasarkan pada di mana mereka berada. Contohnya adalah Cermat Belajar. Cermat Belajar sudah menyediakan aplikasi online learning dan segmen ini dicakup oleh semua wilayah atau satu negara yang bisa mengakses Cermat Belajar yang memiliki jaringan internet. Hal ini dapat memudahkan guru-guru yang ingin mengajar melalui online. Yang kedua adalah psikologis. Segmentasi psikologi meliputi kepribadian, gaya hidup, dan juga kelas sosial. Target yang dituju adalah anak-anak milenial dan juga Gen Z. Karena biasanya untuk milenial dan Gen Z itu sekarang pasti akan menggunakan gadget, mau untuk belajar atau untuk mencari data-data atau informasi yang sedang mereka cari atau yang lagi viral biasanya. Cermat Belajar juga mencoba menciptakan metode pembelajaran yang asik agar murid bisa merasa nyaman saat belajar dan merasa belajar adalah hal yang menyenangkan. Karena di zaman yang sekarang ini mayoritas itu perilaku atau kepribadian dari anak-anak itu cenderung lebih suka yang mengajarnya itu lebih enak gitu, lebih nyaman untuk didengar, untuk dilihat, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah behavior. Behavior itu adalah pada segmentasi pasar berdasarkan perilaku yang terdapat pada Cermat Belajar, yaitu berdasarkan orientasi penggunaan, berdasarkan manfaat yang dicari. Segmentasi pasar didasarkan pada pertimbangan perbedaan manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Dalam manfaat suatu jasa, terutama jasa pendidikan, tentunya sangat berpengaruh pada konsumen atas manfaat yang diperoleh. Di sini tentunya Cermat Belajar telah menjadi media pembelajaran dalam manfaatnya telah terbukti, kualitasnya dilihat dari program-program yang mereka tawarkan dan juga tentunya dari jumlah konsumen tersebut. Kemudian yang keempat adalah demografi. Pada segmentasi demografi, Cermat Belajar menyorot pelanggan yang sedang menjalankan proses pendidikan dari tingkat SD sampai SMA, juga siswa-siswi yang sedang mempersiapkan untuk ujian menuju perguruan tinggi negeri. Untuk segmentasi tingkat usia pada tiap-tiap jenjang kelas, Cermat Belajar adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dipaparkan 1 sampai kelas 3 SD, usianya itu dari 7 sampai 9 tahun, terus 4 sampai kelas 6 SD dari 9 sampai 11 tahun, SMP dari usia 11 sampai 14 tahun. Nah, untuk masuk ke jenjang SMA itu dari 14 sampai 17 tahun, dan untuk persiapan menuju perguruan tinggi yaitu ada UTBK dan juga STAN yang usianya itu lebih dari 17 tahun. Nah, kita masuk ke targeting. Penentuan target pada Cermat Belajar antara lain adalah strategi diferensiasi yang artinya perusahaan Cermat Belajar membedakan segmentasi pasar sehingga pihak Cermat Belajar dapat menyediakan kebutuhan dengan produk yang berbeda untuk tiap segmen yang berbeda pula.
disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Contohnya, pada varian produk bimbingan belajar kepada siswa kelas 6, terkhusus mata pelajaran matematika yang disesuaikan juga dengan segmen terbentuk adalah siswa kelas 6 SD dengan kebutuhan mata pelajaran matematika. Sedangkan cermat belajar juga melihat segmen yang terbentuk berbeda, yaitu ada siswa kelas 12 SMA yang ingin menggunakan produk cermat belajar dengan adanya segmen pasar yang terbentuk tersebut, maka cermat belajar juga memberikan bentuk varian produk lain, yaitu bimbingan belajar kepada siswa kelas 12 SMA, di mana cermat belajar juga menentukan target yang berbeda-beda tiap segmen yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen. Kemudian kita masuk ke positioning. Positioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, merek, perusahaan, individu, atau apa saja dalam persepsi benak konsumen dan penerapan posisi yang difokuskan kepada suatu perusahaan, bauran, produk, lini produk yang spesifik atau merek. Strategi positioning adalah kombinasi produk, saluran distribusi, harga, dan strategi promosi suatu perusahaan yang digunakan untuk penerapan posisinya dalam melawan persaingan, dalam mempertemukan keinginan dan kebutuhan pasar sasaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ismi Firdaul ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Adisha. Di sini saya akan membahas tentang positioning. Positioning itu ada dua, ada atribut produk dan manfaat produk. Dari atribut produk, cermat belajar yang sukses dalam memanfaatkan atribut produk dengan memilih sebagai penyedia jasa bimbingan belajar menuju perguruan tinggi negeri sebagai pencitraan produk yang berhasil melekat di benak para konsumen. Dengan adanya bukti para alumni, cermat belajar yang berhasil menembus PTN melalui jalur SBMPTN ataupun jalur mandiri dengan mengikuti bimbingan belajar dan tryout online yang disediakan. Manfaat produk, cermat belajar mempunyai manfaat besar yang luar biasa dalam membimbing, mempengaruhi, serta memotivasi para konsumen yang menggunakannya. Cermat belajar bukan tempat sekedar berbagi ilmu, melainkan banyak hal yang bisa didapatkan, mulai dari semangat yang levelnya semakin bertambah, motivasi, ilmu relasi, dan pengetahuan tentang perguruan tinggi yang diminatinya. Lalu ada juga harga dengan kualitas terbaik. Harga bukan tentang yang paling murah, tetapi harga dengan kualitas terbaiklah yang akan berhasil menyentuh hati konsumen. Cermat belajar memberikan harga yang terlampau murah dibandingkan para pesaing. Hal ini dipengaruhi karena cermat belajar berharap memberikan manfaat yang luas dari segala status sosial sehingga cermat belajar dapat dinikmati oleh konsumen dari segala kelas sosial. Lalu berdasarkan pemakaian. Strategi satu ini biasanya mengandalkan influencer atau brand ambassador untuk mewakili iklan brand tertentu. Seperti halnya dengan cermat belajar yang memanfaatkan strategi satu ini dengan mengundang beberapa narasumber yang berpendidikan. Contohnya seperti Gita Savitri Devi yang dikenal sebagai mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman. Dua hal ini jelas akan membuat para konsumen sangat mempercayai kualitas dari cermat belajar itu sendiri. Lalu juga berdasarkan kategori. Strategi ini berusaha menempatkan produk pada kategori tertentu sebagai market leader. Biasanya, strategi satu ini hanya mengandalkan satu merek saja. Ruang uji adalah salah satu produk dan cermat belajar yang banyak diminati selain ruang belajar. Sehingga banyak konsumen yang datang atau mengenal cermat belajar karena adanya produk ruang uji, karena mampu membantu konsumen memenuhi kebutuhan konsumen yang akan bersiap melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Lalu ada juga diferensiasi produk. Diferensiasi produk diartikan sebagai penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah beredar dengan maksud untuk menarik konsumen. Pembeda cermat belajar dengan bimbel offline yang ada di Indonesia, terdapat fitur adaptif, yaitu menawarkan pengalaman belajar yang jauh lebih interaktif dan membuat kami seperti memiliki grup private sendiri di rumah. Konsep kilas adalah video ringkasan untuk setiap topik yang dapat membantu sebelum ulangan. Video yang biasa di-download, yang dapat diakses walaupun sedang offline dan tidak ada internet,
bank soal yang bisa digunakan untuk melatih diri, fitur jadwal belajar yang memudahkan kamu untuk teratur belajar. Untuk penetapan harganya, tergantung dari kelas yang diambil, karena ada beberapa kelas mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Penetapan harga yang kami lakukan adalah dengan mempertimbangkan biaya pengembangan aplikasi, tenaga pengajar, dan lain-lain. Penetapan harga mulai dari Rp150.000 per bulan. Kesimpulannya, segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan kondisi geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih salah satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Atau dapat diambil garis besar bahwa targeting adalah kegiatan selanjutnya setelah segmentasi terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan penentuan target pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran selanjutnya. Positioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, merek, perusahaan individu, atau apa saja dalam persepsi atau benak konsumen, dan penetapan posisi difokuskan pada seluruh perusahaan, bauran produk, lini produk yang spesifik, atau merek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.